Hai Kifriends sudah tahu belum nih kalau setiap presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang lengser dari jabatannya akan mendapatkan kenang-kenangan dari negara. Bentuknya tuh bisa berupa tanah ataupun rumah. Pemberian rumah untuk mantan presiden dan wakilnya sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan pengabdian selama bertugas bagi bangsa dan negara. Tapi ternyata ada loh Kifriends presiden yang meminta pemberian itu dalam bentuk uang. Daripada Kifriends tambah penasaran, yuk langsung aja kita bahas hak yang didapatkan presiden setelah lengser dari jabatannya dari masa ke masa. Kita mulai dari Presiden Soeharto yang menjabat pada tahun 1967 sampai 1998. Pemberian rumah untuk mantan presiden dan wakilnya baru diatur di masanya nih Kifriends. Hak tersebut didapatkan berdasarkan ketentuan yang tertulis di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang hak keuangan, administratif presiden dan wakil presiden serta bekas presiden dan wakil presiden yang diteken Presiden Soeharto pada 18 Desember tahun 1978. Makanya tuh Presiden Soekarno nggak dapat pemberian rumah ya karena baru diatur di masa Presiden Soeharto. Aturan pemberian rumah ini dikeluarkan oleh Soeharto dengan alasan tidak ada seorang pemimpin bangsa yang mampu memimpin Indonesia seumur hidup dan setelah masa jabatan berakhir mereka akan jadi orang biasa. Meskipun menjadi pencetus ide pemberian rumah bagi mantan presiden, Soeharto ternyata menolak tanah atau rumah yang akan diberikan kepadanya. Soeharto malah memilih menukarnya dengan uang sebesar 26,6 miliar rupiah sebagai pengganti harga tanah dan biaya pembangunan rumah Puri Jati Ayu di kawasan sekitar Taman Mini Indonesia Indah pada tahun 1970-an. Selanjutnya yaitu Presiden B.J. Habibie yang menjabat pada tahun 1998 sampai 1999. Meskipun hanya menjabat 1 tahun, Habibie tetap mendapatkan rumah dari negara loh Kifriends. Hanya saja rumah mewah yang akan didapatkannya di kawasan Patra Kuningan terkendala izin nih Kifriends. Rumah itu awalnya milik PT Patra Jasa sekaligus milik PT Pertamina. Ketika mau melepas, ternyata prosesnya panjang karena harus meminta izin ke Menteri Negara BUMN, setelah itu ke Menteri Keuangan. Jadi harga rumahnya membengkak deh, dari yang awalnya 7 miliar jadi 17 miliar. Itu tuh juga belum termasuk inventaris, pajak, bea balik nama. Kalau di total-total diperkirakan lebih dari 20 miliar. Sedangkan aturan harga rumah pemberian negara gak boleh lebih dari 20 miliar nih Kifriends. Jadinya Habibie memilih menetap di rumah dinasnya di lokasi yang sama, namun diberikan fasilitas cicilan oleh Pertamina selama 20 tahun. Next ada Presiden Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur ini menjabat pada tahun 1999 hingga 2001. Sama seperti presiden lainnya, Gus Dur juga diberikan rumah oleh negara setelah lengser dari jabatannya. Namun pemberian rumah tersebut ditolak. Gus Dur menolaknya dengan alasan ia sudah punya rumah di Ciganjur, Jakarta Selatan. Gus Dur beranggapan memiliki rumah mewah bukan prioritasnya. Gus Dur pun ingin pemerintah memberikan mentahnya saja senilai 20 miliar untuk membangun pesantren dan lembaga kajian keislaman di sekitar rumahnya. Namun sayangnya permintaan itu ditolak pemerintah. Gus Dur tetap diberikan lahan sebesar 2.000 meter persegi di Mega Kuningan dan tidak pernah dibangun rumah. Selanjutnya ada Presiden Megawati Soekarno Putri yang menjabat tahun 2001 hingga 2004. Megawati mendapatkan rumah yang berlokasi di Jalan Teku Umar nomor 27 dan 29 Menteng, Jakarta Pusat. Kedua rumah tersebut kemudian digabung menjadi satu rumah. Pemberian ini merupakan bentuk penghormatan negara kepada Megawati Soekarno Putri yang telah memimpin Indonesia. Harga rumah yang diberikan negara tersebut juga tidak lebih dari 20 miliar rupiah. Next, kita beralih ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menjabat pada tahun 2004 hingga 2014. Di era pemerintahannya, SBY menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 yang ditekennya pada 2 Juni 2014. Peraturan tersebut secara otomatis menggugurkan keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2004 yang dibuat Megawati. Peraturan baru yang dibuat SBY ini tidak lagi membatasi besaran pendanaan rumah untuk presiden dan wakil presiden. Jadi pas SBY tidak lagi menjabat, SBY diberikan rumah berlantai 2 yang dibangun di atas lahan 4.000 meter persegi yang terletak di Jalan Mega Kuningan Timur 7, Jakarta Selatan. Rumah tersebut dilengkapi fasilitas mewah seperti lift. Bahkan harganya juga nggak main-main nih Kifriends, mencapai 300 miliar rupiah. Wow, luar biasa ya Kifriends. Lanjut ke yang terakhir ada Presiden Joko Widodo yang menjabat tahun 2014 hingga 2024. Pada masa Presiden Joko Widodo ada aturan baru lagi yang dikeluarkan Kemenkyu terkait pengadaan rumah bagi mantan presiden dan wakil presiden, tetapi dengan isi yang tidak jauh berbeda.
Aturan tersebut yaitu maksimal luas tanah di dalam ibu kota negara adalah 1.500 meter persegi. Karena Presiden Jokowi masa jabatannya udah mau berakhir di 2024, Jokowi sudah memilih hadiah rumahnya nih di luar ibu kota negara. Jokowi memutuskan untuk memilih lahan kosong di Jalan Adi Sucipto, tepatnya di Desa Bulukan, Kecamatan Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah. Lahan kosong ini sebesar 5 miliar rupiah. Nah, Key Friends, itu dia tadi pembahasan mengenai hak yang didapatkan Presiden setelah lengser dari jabatannya. Menurut Key Friends, sudah pas belum nih hadiah yang sudah diberikan negara? Komen di bawah ya, dan nantikan Kaisar Story lainnya. See you, Key Friends!